A funny taste in my mouth. I wake up dead on the couch. Vietnam, already ready. Untuk urusan dia, aku nggak pernah ambil pusing. Come on, bring the heat on. Let me know that it's on. Cocoflim, minuman serat dengan vitamin C, cukup 1 sachet 2 jam sebelum makan. Cause I wanna get my dirty freak on, alright. Makan apapun, nggak takut gendut, ada Cocoflim. Temanya, perlukah suplemen protein? Nah, banyak orang-orang yang makan tablet protein, makan powder protein, makan ini protein, makan itu protein. Nah, mungkin dari nanti Bu Dokter akan mengadakan presentasi mengenai ini. Kemudian kita akan ikuti dengan question and answer, pertanyaan ya, yang mungkin kita batasi maksimum mungkin sekitar 15 ya, kalau waktu memungkinkan. Kalau waktu tidak memungkinkan ya nanti bisa dijawab juga oleh secara WhatsApp nanti pertanyaan tersebut ya. Selama question and answer, mudah-mudahan tetap semuanya berada di menghadiri acara ini ya, Zoom ini ya, karena setelah itu ada acara prize giving presentation atau hadiah hampers. Malam ini kebetulan kita disponsor oleh PT Sukses Sejati dengan produknya adalah Cocoflim dan Cocofilm Fiber. Cocofilm Fiber dan Cocofilm Meal. Cocofilm Fiber itu minuman berserat pengganti serat. Dan juga Cocofilm Meal adalah meal pengganti untuk protein ya. Yang ada rasa coklat, ada rasa taro. Bulan lalu kalau nggak salah sudah pernah diberikan juga hampers ini kepada teman-teman yang beruntung ya. Mudah-mudahan teman-teman yang beruntung malam ini bisa juga mencobanya ya. Selain hadiah, itu juga kita ada sponsor dari Kalbe. Kalbe mensponsori Peptisol Kalbe, susu tinggi protein. Jadi memang kita temanya adalah tentang protein. Ya. Selain itu juga ada hadiah voucher konsultasi gratis untuk 10 orang pemenang yang beruntung berkonsultasi dengan Bu Dokter, Dokter Lucy selama 15 menit. Pergunakan dengan baik-baik. Hanya ngobrol-ngobrol tentang kesehatan juga boleh kok. Telepon aja, WhatsApp aja, nanti akan dijawab. Sayang kalau nggak dipakai waktunya untuk tanya jawab ya. Selain itu juga ada voucher diskon 20% untuk pemeriksaan laboratorium dari Prodia. Jadi itu juga dipakai. Kita mesti rajin-rajin cek paling tidak 6 bulan satu kali lab kita tentang kolesterol kita, darah kita, gula kita. Apalagi untuk orang-orang yang sudah berumur di atas 50 tahun ya, disarankan minimal 6 bulan satu kali atau 1 tahun satu kali paling kurang itu. Jadi itu yang akan kita berikan untuk hadiah malam ini. Sebelum saya menyampaikan, sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit mengenai biodata dari Dr. Lucy. Saya minta izin dok ya. Oke, Dr. Lucy adalah Kepala Departemen Gizi. Ya, Dr. Lucy adalah Kepala Departemen Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta. Atau disebut UKRIDA biasanya. Dosen spesialis gizi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Semarang. Juga adalah dosen program Magister S2 Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Surakarta. Ngajarnya banyak nih Bu Dokter nih. Founder dan Scientific Advisor dari Nutri Health Indonesia, di mana perusahaan saya berada ini. Founder dan Presiden Indonesian Nutrition Association atau INA, yang banyak melakukan riset-riset mengenai produk-produk yang berkaitan dengan nutrisi, ya susu dan lain-lain contohnya. Juga adalah anggota European Society for Clinical Nutrition and Metabolism atau disebut ESPEN, dan juga American Society for Clinical Nutrition and Metabolism atau ASPEN. Ini organisasi internasional. Nomor 7 ini adalah Chief Editor of World Nutrition Journal Indonesia. Wah, Chief berarti paling kepalanya nih, Chief Editornya.
Kemudian juga editor of Rasavi International Journal of Medicine Iran. Internasional lagi ini. Member of editorial board of the Journal of Nutrition, Fasting and Health Iran. Ya. Nutrition expert Subway Indonesia. Saya rasa semua pernah makan Subway di Indonesia. Nah, ini adalah expertnya. Bu Dokter adalah nutrition expert untuk Subway Indonesia. Medical Advisor Board Dutch Medical Food Belanda. Kemudian juga menjabat konsultan online di Nutri Health Indonesia. Di perusahaan saya bernaung, Bu Dokter adalah konsultan online-nya. Dokter praktis di Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Jadi ada yang berobat, boleh berkunjung juga ke Mitra Kemayoran. Selain itu juga adalah advisor of Guide Point Singapore. Ini baru tahun ini ditandatangani ini untuk menjadi advisor dari Guide Point Singapore. Jadi selamat Bu Dokter, banyak sekali jabatannya, semakin lama semakin banyak. Itulah akibatnya kita harus mereduce acara kita dari 1 bulan 1 kali menjadi 2 bulan 1 kali. Waktunya nggak cukup. Terlalu sibuk Bu Dokter ya. Oke. Jadi Dok, malam ini kita akan membahas tentang protein, Dok. Betul, Dok ya? Ya, Nah, benar. saya ingin bertanya nih, Dok. Apa itu protein sebenarnya, Dok? Bisa diterangkan sedikit mengenai protein? Baik, terima kasih ya Pak. Jadi malam ini terima kasih juga tadi sudah memberikan perkenalan yang lengkap banget gitu. Ya. Sebetulnya saya tidak sesibuk itu, cuma memang datanya kayak gitu. Nah, buktinya kita masih bisa ketemu kan malam ini. Untuk masuk ke tema malam ini, pertanyaannya tadi sudah dilontarkan ya Pak. Untuk memudahkan ngobrolnya kita, saya izin share slide ya. Baik, Dok. Sesuai temanya, Dok ya. Perlukah suplemen protein? Iya. Jadi menjawab pertanyaan pertama, saya akan buka slide saya yang pertama. Nah, apakah bisa kelihatan di sana? Saya bisa, loh. Teman-teman rasanya bisa juga. Kalau ada yang nggak Iya. lihat, boleh sampaikan kepada kita melalui chat. Ya, oke. Jadi kalau tadi ditanyakan apa sih protein itu? Nah, semua pasti udah tahu ya, karena sering juga dibahas-bahas, yaitu protein itu apa? Protein itu ada protein nabati, ada protein hewani. Jadi protein itu adalah makanan yang didapat dari, kalau nabati itu ada kacang-kacangan, banyak ya yang kita temui dan sering kita makan, misalnya kacang almond, terus kacang tanah, ada juga kacang kacang mede gitu yang banyak ya, dan sekarang sudah banyak lagi kacang-kacang yang lain yang kalau di supermarket tuh macam-macam banget. Nah, yang dari hewani juga pasti udah tahu ya, dari makanan-makanan yang kita temui, dari telur, dari daging, dari unggas, dari susu, apalagi ya keju, ya, seafood juga. Tapi tidak lepas juga zaman modern ini kita juga ketemu protein atau suplemen yang dalam bentuk bubuk atau cair, gitu ya. Nah, kalau kaitannya apa dengan tubuh kita? Jadi di dalam tubuh kita itu, saya ingin share satu video. Ini, oh sorry, saya nggak jadi share satu video karena kemarin saya pikir waktunya terlalu panjang, jadi saya share slide ini. Di dalam tubuh, protein itu menyusun berbagai bagian tubuh kita, yaitu dari tulang, dari otot ya, dari kulit, darah, organ-organ, itu semua adalah protein. Nah, protein di dalam tubuh kita itu juga ada dalam bentuk enzim, hormon, dan punya manfaat di keseimbangan cairan,
keseimbangan asam basa, dan bermanfaat juga pada imunoglobulin dan antibodi. Jadi perannya banyak sekali. Jadi dari tadi kalau kita bicara protein adalah makanan, protein adalah sel-sel di dalam tubuh kita. Nah, dari makanan ke tubuh kita bagaimana jalurnya? Dari protein yang kita makan, bentuknya masih seperti ini ya, protein yang kita makan, kemudian masuk kita kunyah-kunyah, kita telan, masuk ke dalam lambung. Di lambung itu protein terdenaturasi atau rusak ikatannya jadi kecil-kecil, jadi rantainya jadi lebih sederhana. Terus dari lambung digiling lewat klep lambung masuk ke dalam usus. Di usus itu sudah dalam bentuk yang lebih kecil, namanya peptida atau asam amino. Jadi teman-teman, terutama yang bukan berlatar belakang kedokteran, biasanya kan, jadi apa bedanya sih protein sama asam amino, kok kayaknya bahasanya dicampur-campur gitu. Sebenarnya itu adalah sama. Protein itu kalau selnya masih saling Utuh. terkait, ya saling terkait. Tapi kalau asam amino sudah terlepas, jadi satu molekul yang kecil, ya. Nah, molekul asam amino ini akan masuk ke dalam diserap di usus dan masuk ke dalam darah. Jadi semoga penjelasan saya sudah jelas ya Pak ya, dari Ya, protein yang Dok. dikonsumsi sampai protein yang di tubuh kita. Jadi masuk ke dalam darah, kemudian dari darah baru akan dibentuk tadi menjadi otot, menjadi tulang dan Ya, segala macam, Dok ya. ya. Jadi Oke. kalau saya ingin ada satu joke misalnya gini, kalau protein itu kita makan organ tubuh, misalnya makan otak, terus apakah kita terus otaknya jadi apa, masuk dalam tubuh terus jadi otak lagi? Ya enggak sebenarnya. Kita makan otak sudah halus, sudah kecil-kecil, dikonsumsi terus disusun oleh tubuh, disusun menjadi sel yang diperlukan oleh tubuh. Jadi tubuh Ya. mengatur prioritasnya. Oke. Yang dokter maksud adalah otak kambing, otak Otak kami. sapi, otak ya Ya, bukan. Ya. benar. Saya Ya doyan benar. otak Padang, Dok, kalau makan restoran Padang. Dok, mau bertanya, berapa kebutuhan protein harian kita, Dok? Nah, ini pertanyaan ini jadi penting karena nanti menyangkutnya atau terkaitnya dengan apakah perlu suplemen, seberapa banyak perlu Ada suplemennya. kaitannya, Dok. Betul. Iya, jadi kebutuhan protein per hari, ini tabel ini saya ambil dari tabel angka kecukupan gizi orang Indonesia yang dikeluarkan Oke. oleh Kementerian Kesehatan, Kemenkes. Baik, Dok. Jadi di tabel ini ditunjukkan bahwa untuk kita nggak punya yang dewasa saja ya, dari yang dewasa Dok, boleh pakai contoh usia saya nggak, Dok? Umur 64, Dok. oh gitu, boleh nanti. Oh gitu, Oh, 29 64 tahun ada dulu. di sini. Di sini 64. Jadi dengan patokan ya, berat badan 60 kilo, tinggi badan 166, itu kebutuhan protein adalah 65 gram. Ini Oke. paling tinggi di antara usia laki-laki dewasa yang lain, 65, 64. Sedangkan kalau perempuan Per hari, Dok. Per per hari. hari, protein per hari. Total satu Nah, hari penuh ya maksudnya ya. satu hari, Bukan sekali makan, Dok ya. sehari. Nah, kalau perempuan itu paling tinggi 60 gram. Ini mohon di apa namanya, disamakan dulu persepsi kita. Sekali lagi, yang di sini disebut protein adalah zat gizi Sudah atau dalam tubuh. makronutrien, bukan makronutrien, protein. Tapi kalau tadi kita bicara bahan makanan sumber, itu makanannya. Jadi kalau Oke. ini kita bicara kebutuhan, kita bicara proteinnya. Jadi 65 gram. Ini ya, jadi Sudah kebutuhan diolah ke dalam tubuh, Dok ya. um,
Jadi protein itu boleh di dalam tubuh, boleh di dalam makanan, tapi kalau protein adalah kita bicara proteinnya adalah nutriennya, bukan bicara Baik, bahan Dok. makanannya. Kalau bahan Baik. makanannya itu tadi yang telur gitu ya. Di dalam Oke. telur ada protein gitu. Baik. Nah, itu kita bicara protein adalah itu. Nah, itu adalah kebutuhan protein harian. Jadi eh, pada eh, laki-laki dan perempuan, ya, itu Pak. Baik, Dok. Dok, untuk mencukupi kebutuhan protein per hari harus makan apa saja, Dok? Ah, jadi kalau tadi kita sudah bicara mengenai bahan makanan sumber protein, telur, susu, keju, terus dari nabatinya kacang dan Ya. lain-lain itu ya. Nah, kita ambil contoh kalau eh, makanan sumber protein itu seperti ini, Pak. Jadi tadi saya sudah sedikit menjelaskan ya, Iya. bahwa kalau kita bicara protein, itu kita bukan sedang bicara bahan makanan sumber protein. Ini sama tetapi berbeda. Jadi contohnya adalah kalau kita makan daging sapi 50 gram, itu mengandung 95 kalori, mengandung 10 gram protein. Oke. Jadi Dari protein 65 di itu daging sudah 10 gram sini ada ya berarti, 5, Dok ya? 50 gram daging sapi, Pak. Iya. Itu 10 gram protein. Nah, kalau di eh, nabati itu kacang Lebih hijau kecil. 25 ya 25 gram, proteinnya 6 gram. Nah, ini eh, mengenai bahan makanan sumber protein. Kemudian eh, kita lihat tadi kalau 65 gram tadi ya Pak Gosal tanya Ya. yang 65 Saya gram butuh 65 gram ya sehari. misalnya Dapatnya dari mana aja, Dok? dari mana 65 gram itu dari makanan-makanan tadi kalau dijelaskan ke makanan sehari-hari dalam satu hari itu misalnya 2 gelas susu, 1 butir telur, 100 gram daging sapi atau daging ayam, ditambah nasi 300 gram, ditambah selingan, misalnya 2 selingan atau 3 selingan yang mendapat 5 gram protein. Jadi ini sudah cukup mencapai Untuk 65 gram. protein yang saya butuhkan dalam satu Ya, hari, Dok ya. ya. Jadi Berarti satu ini hari, artinya kebutuhan ini, Dok, dibagi 3 kali, dibagi mm, 5 sampai 6 kali makan, Dok, ya berarti ya. benar dibagi 6, misalnya 6 kali, 5 kali sampai 6 kali makan. Jadi nasi setiap kali makan 100 gram, terus setiap kali makan ada 1 butir telur atau 100 gram daging. Pasti tidak 2 gelas susu ya, ini contohnya Ya, aja. pagi Mungkin pagi 1 gelas, sore 1 gelas gitu, Dok ya. bisa bisa itu untuk selingan. Jadi lauknya 3 kali 1 butir telur, setengah gram 50 gram daging sapi, Baik, 50 gram daging ayam, misalnya seperti itu. cukup jelas, Dok, Itu rasanya. sudah terpenuhi. Baik, Dok. Pola makan yang sehat seperti apa, Dok, untuk mencukupi ini? Nah, untuk mencukupi makan seperti ini sebenarnya tidak sulit, ya. Bisa makan seperti ini. Jadi sehari makan 3 kali. Ini anjuran pola makan gizi seimbang ya. Jadi makan pagi, makan siang, makan malam, selingan, selingan, selingan. Untuk sekali makannya yang pagi siang malam itu seperti ini. Jadi Oke. ada makanan pokok, ada sayur, ada lauk dan buah. Nah, makanan seperti ini setiap seminar, setiap webinar kita selalu bahas, kita selalu bahas. Ya, Tapi apakah teman-teman yang bergabung di sini, yang sudah pernah bergabung di sini, apakah sudah melaksanakannya? Karena kalau ya. sudah melaksanakan berarti seluruh kebutuhan seharusnya sudah terpenuhi. Gitu, Kalau Pak. diterapkan ini, Dok ya. Kalau diterapkan. Nah, balik lagi ke protein tadi. Kalau gimana sih makan sehat? Bagaimana porsi protein?
porsi protein itu ada di sini. Jadi kalau kita lihat di tumpeng gizi seimbang yang yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan, di sini kita lihat bahwa bahan makanan sumber protein itu kebutuhannya di tingkat 3, bukan yang paling banyak, atau tingkat 2 yang paling banyak. Justru yang paling banyak itu anjurannya adalah karbohidrat. Terus yang juga sekitar sama banyaknya, hampir sama banyaknya adalah sayur dan buah. Sedangkan bahan makanan sumber protein ada di sini. Dan yang di atas itu adalah makanan yang zat gizi yang dibatasi, yaitu gula, garam, dan minyak. Nah, kalau kalau kita kelompokkan seperti ini, ada makanan pokok, lauk pauk tadi ya, bahan makanan sumber Ya, Dok. protein, sayur dan buah, sebenarnya tugasnya itu masing-masing, peran di dalam tubuh kita itu masing-masing. Bahan makanan sumber Oke. protein, nih ya, eh, berfungsi membentuk sel yang baru dan mengganti sel yang rusak. Selain tadi yang sudah dibahas juga, Di untuk awal, Dok, ya. keseimbangan asam basa, sebenarnya itu. Ya, pembentukan Nah, tulang, pembentukan otot, pembentukan ya, segala macam tuh, Dok, ya. ya segala macam berbagai keperluan, gitu Pak. Baik, Dok. Dok, jadi kalau kita sudah terapkan ini, apakah konsumsi suplemen protein diperlukan, Dok? Dan apa dampaknya kalau kelebihan protein? Karena orang mungkin dia makan protein sudah cukup, tapi nggak tahu ngambil suplemen lagi. Jadi, apakah perlu itu dilakukan dan dampaknya bagaimana, Dok? Ya, jadi kalau pertanyaannya adalah perlukah suplemen protein? Kalau kita makan lengkap gizi dengan makanan yang terjadwal, eh, misalnya seperti tadi ya kebutuhannya 65 gram per hari, terus sekali makan 15 gram, 3 kali makan gitu, ditambah eh, ternyata juga ada protein di nasi, dan di selingan-selingan itu juga sedikit-sedikit ada proteinnya, ternyata kita tidak perlu suplemen lagi. Itu proteinnya, kebutuhan protein sudah terpenuhi. Nah, jadi anjurannya adalah ayolah makan sehat, lengkap gizi, sehingga semuanya tercukupi. Nah, itu kalau kita makan sehat. Tapi mungkin saja ada beberapa orang yang perlu suplemen protein karena kebutuhan proteinnya lebih tinggi atau tidak bisa tercukupi dari makanan sehari-hari. Saya berikan contoh, yang dulu badannya kecil ya, semuanya kenal nih pasti. Terus badannya membesar. Nah, dia perlu kalori dan perlu protein yang lebih banyak. Nah, kemudian ini foto saya ya, adik dan ibu saya. Ini Ibu saya keluarga nih, setelah foto keluarga. foto keluarga. Setelah usianya lanjut, ternyata ada kesulitan untuk mengunyah daging dan menelan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, ya diberikan suplemen protein, terutama kalau lagi kepengennya makan cuma karbo-karboan gitu ya, makan bubur, terus sebetulnya sih sudah minum susu juga, tapi kalau kita lihat seperti tadi, lauk sumber proteinnya nggak cukup, ya terpaksa harus dengan suplemen. Atau orang yang sakit, yang di rumah sakit, ini di sini kelihatan makannya dia hanya mie gitu ya, berarti Bubur. ya kalau kebutuhan proteinnya tidak tercukupi, ya memang harus mengkonsumsi suplemen protein. Nah, ini foto anak saya dan sepupunya. Dua-duanya pasang brace, nggak bisa ngunyah daging. Jadi harus memenuhi kebutuhan protein. Nah, dalam hal ini juga memerlukan suplemen protein, gitu ya Pak ya. Jadi Baik, Dok. ada kelompok-kelompok yang memang perlu suplemen protein, tapi kita juga harus secara baik dan secara cerdas mengkonsumsi suplemen protein, karena kelebihan asupan protein itu juga bisa menyebabkan hal-hal seperti ini, bisa menyebabkan obesitas,
penyakit jantung, hipertensi dan tekanan darah tinggi, diabetes, napas bau aseton, keluhan seperti flu, kerusakan ginjal, dehidrasi, tulang keropos, otot kram, dan sembelit. Nah, jadi marilah bijak mengonsumsi uh, protein. Gitu, Ya dok. Pak. Dan juga dok, kalau orang kebanyakan protein kan, kalau protein itu kan dari nabati ya, dari daging dan segala macam. Yang juga itu dok, kolesterolnya pada naik dok. Eh, Bisa. Banyak hal-hal yang secara lab tuh ukurannya di sana ada itu semuanya tuh dok ya. Iya, Mengenai karena bahan makanan sumber protein itu juga di dalamnya ada lemaknya biasanya. Ada lemak dan di yang hewani ada kolesterolnya. Kalau di nabati tidak ada kolesterolnya, tetapi ada lemaknya. Nah, konsumsi yang berlebihan pasti juga kita mendapatkan uh, lemak lemak lebih banyak gitu ya Pak ya. iya dok, baik. Baik Nah, dok, oh saya ya saya ingin tambah Pak, apa saya mau dok? Silakan, tambahkan. silakan, Jadi silakan. kalau kita memerlukan hanya protein saja, tetapi tidak memerlukan lemak, nah disinilah kita bisa memilih suplemen protein. Suplemen protein Oke. saja gitu ya. Karena suplemen protein juga ada yang komponennya mengandung tidak hanya protein gitu. Oke. Jadi ada suplemen protein yang memang dia hanya tok protein, tidak ada Mm-mm. ABC tambah-tambahan lainnya Ya, lagi. Gitu tapi dok ada ya. juga yang dengan tambah-tambahan. Ya kan seperti vitamin C juga ada gitu dok. Vitamin C ini plus ini, vitamin C ada tambah lagi banyak sekali tuh. Ya, Ya. Oke dok. Suplemen protein itu berasal apa dari apa dok? Suplemen ini, apakah ini sintetik atau real atau dari apa? Mungkin dokter bisa menjelaskan. ya, suplemen protein kalau yang sekarang beredar itu sebenarnya dari kebanyakan dari susu, tapi ada juga dari yang sumber lain. Tapi seperti tadi Pak Gosal bilang, ada dari sintetik itu sekarang sudah ada, tapi belum beredar dan belum ada belum saya belum dapat hasil risetnya bahwa setelah dikonsumsi itu akan berperan seperti protein atau tidak, itu sekarang masih dalam riset ya, tetapi uh, apa sintetis protein sintetis itu sudah ada dan sudah ditemukan. Nah, balik ke suplemen protein. Suplemen protein yang kita temui itu bisa bentuknya bubuk dengan berbagai varian rasa, macam-macam ya. Ada yang green tea lah, coklat dan lain-lain. Nah, ada juga yang asalnya dari nabati, ya powder vegan. Ada yang dari hewani. Nah, yang dari hewan itu biasanya dari whey protein dan ada juga yang whey hidrolisat. Whey hidrolisat itu proteinnya dibikin kecil seperti tadi yang peptida yang rantainya sudah sangat lebih kecil dari rantai biasa. Kemudian ada yang bentuknya cair sekali minum. Jadi ini 20 gram protein sekali minum. Ini saya tampilkan di sini karena produknya nggak ada di Indonesia. Jadi saya di sini tidak sedang dalam kapasitas jualan, tapi saya memberikan contoh saja supaya teman-teman kalau lihat ada produk bisa tahu, oh ini whey protein, yang ini whey hydrolysat gitu ya. Nah, Dua-duanya protein, oke. iya semuanya semuanya itu protein. Nah, protein whey ini yang sering sering sudah sangat terkenal dan banyak teman-teman di sini teman-teman yang uh, bukan dari kesehatan dan kedokteran itu juga tahu protein whey. Nah, protein whey itu apa sih? Sebenarnya ini dari susu hewani ya. Di sini dari protein yang diambil kemudian dipisahkan antara kasein dan whey. Nah, ini whey adalah 20% dari protein yang diambil diekstrak. Nah, yang kasein ini protein yang tidak larut. Larut tuh larut apa sih? Larut air gitu ya. Jadi kasein dan kasein ini kalau di perut itu lebih lama kenyangnya. Kalau whey uh, lebih cepat lewat dari lewat dari lambung gitu ya. Kalau whey. Oke. Nah, kalau kita bicara
dari mana asalnya? Zaman dulu itu whey itu nggak dipakai. Buang dok ya. Asalnya dari susu, kemudian ya benar ada yang dibuang. Jadi dari susu dibuat Berlin diambil. rempong, nyolot mulu. Gitu. Bu Emi, mungkin siapa ini ada yang bicara, jangan di-mute dulu sebentar. Terima kasih. Jadi menjadi keju. Sisa by-produknya itu jadi protein whey. Ini kalau zaman dulu itu dipakai jadi pupuk, makanan hewan, bahkan dibuang ya. Kalau sekarang sudah diambil untuk dibuat menjadi konsentrat isolat protein whey, oligosakarida susu sapi gitu ya. Nah, kalau konsentrat protein itu apa sih? Ini di proses awal masih mengandung lemak dan laktosa. Laktosa itu karbohidrat dalam susu. Jadi kandungan proteinnya itu 30% sampai 90%. Kemudian diolah lagi jadi isolat protein whey. Nah, ini mengandung 90% protein whey. Tinggi Dan dok ya. sangat sedikit lemak dan laktosa, hanya 10%, bahkan biasanya tidak terlalu diperhitungkan gitu Pak. Jadi inilah suplemen protein yang sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi kita di zaman modern ini sangat beruntung bisa memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Gimana Pak? Dok, mau tanya, apakah produk-produk ini perlu konsultasi ke dokter atau boleh bebas pakai saja, dok? Sebenarnya produknya dijual bebas, tetapi penggunaannya harus cerdas. Kalau tidak tahu cara penggunaannya, ya mesti berkonsultasi dengan dokter. Karena semua ini dianggap makanan, sehingga agak agak gimana ya, menyikapinya tuh harus benar-benar kita tahu Berhati-hati. kita perlu atau tidak. Ya, Ya, kalau sudah masuk di rumah sakit, ini bisa menjadi diperlakukan seperti obat. betul, dok. Jadi maksudnya pasien itu butuh berapa gram protein sih? Nah, dihitung-hitung oleh dokter, kemudian apakah perlu suplemen, berapa banyak suplemen yang akan diberikan. Nah, kalau di rumah sakit sudah seperti itu perlakuannya. Iya. Karena ingat teman-teman ya, yang disampaikan tadi, kelebihan asupan protein itu banyak risikonya. Banyak Obesitas, masalahnya. penyakit jantung, diabetes, napas bau, keluhan seperti flu, kerusakan ginjal, dehidrasi, dan lain-lain. Itu listnya. Ini presentasi direkam ya. Jadi kalau teman-teman yang ingin rekamannya, silahkan hubungi nanti admin kita. Jadi bisa dengarin pelan-pelan dan lihat, pelajari pelan-pelan lagi. Terima kasih dok atas uraiannya semua. Mudah-mudahan teman-teman semua jelas dengan apa yang disampaikan. Saya mengambil sedikit rangkuman mengenai apa yang disampaikan oleh dokter ini. Pertama, rangkumannya itu protein sangat diperlukan oleh tubuh menurut saya. Tadi yang dokter sampaikan. Kedua, kebutuhan protein dewasa sehat kurang lebih 60-65 gram per hari. Itu 60-65 gram per hari itu adalah protein yang sudah masuk ke dalam tubuh ya, bukan bahan yang kita makan ya. Termasuk dalam bahan yang kita makan, Pak. Jadi Ya, ada di artinya dalam itu bahan yang kita protein makan itu ada ya. di dalam bahan makanan sebagai Betul ya. protein. Apakah suplemen dibutuhkan? Suplemen protein diperlukan jika kebutuhan protein tidak tercukupi atau mungkin ada hal-hal khusus yang ingin dicapai, misalnya kayak binaragawan ingin mencapai otot yang besar. Nah, dia harus makan protein cukup banyak untuk pembentukan otot, bukan pembentukan lemak ya, otot ya, beda ya. Jadi banyak orang suka kesaru tuh bentuk otot tapi makannya banyak. Dia ke gym makannya banyak, makan protein lagi, bulat dia gede, tapi sebenarnya dia overweight, over lemak sebenarnya, bukan over otot. Masa ototnya nggak gede-gede banget gitu dok ya. Itu yang saya ingin rangkum sedikit mengenai protein. Jadi Makasih, Pak. terima kasih dok, sekali lagi ingin saya sampaikan terima kasihnya atas keterangannya, atas presentasinya. Kita akan masuk ke question and answer. Mohon teman-teman jangan kemana-mana ya.
dengarkan. Ingat kita tuh ada hadiah nanti setelah acara ini, setelah question and answer. Kita mulai dengan langsung saja dengan pertanyaan nomor 1, Ibu Dokter Mega. Ini langganan setia. Saya bacakan aja seperti biasa, Dokter Mega ya. Jika sudah kena penyakit ginjal, maka protein yang diperlukan diberikan jenis apa aja, Dok? Agar tetap sehat supaya tidak mengganggu ginjal. Orang sudah sakit ginjal, perlu makannya apa proteinnya? Jenis apa? Supaya ginjalnya tetap sehat sehingga tidak mengganggu. Baik, terima kasih pertanyaannya Dokter Mega. Mungkin ini Dokter Mega bertanya untuk pasiennya nih kayaknya. Karena memang informasi untuk pasien sakit ginjal itu informasinya banyak sekali ya. Jadi tergantung tahapan penyakitnya. Kalau tahapannya ginjal benar-benar sudah tidak bisa em, sudah tahap akhir. Nah, tahap akhir tapi belum cuci darah gitu ya. Itu memang pemberian protein itu seketil-ketilnya. Seketil-ketilnya itu sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan. Jadi tergantung berat badannya juga berapa. Nah, ini biasanya memang perlu dihitung dengan cermat. Terus makanannya apa? Makanannya ya berarti bahan makanan sumber proteinnya harus tidak boleh banyak gitu ya. Tapi kalau masih gangguan gagal ginjalnya atau gangguan ginjalnya itu belum berat gitu ya, belum lanjut, konsumsi protein yang apa kita nyebutnya esensial dan non esensial. Esensial tuh bisa esensial itu tidak bisa dibuat oleh tubuh dan non esensial itu bisa dibuat oleh tubuh. Ada protein yang bisa dibikin oleh protein asam amino yang dibikin oleh tubuh sendiri, ada yang tidak bisa. Nah, itu memang sebaiknya yang tidak bisa dibikin oleh tubuh harus terpenuhi lengkap. Nah, ini makan proteinnya bisa lebih bebas. Tetapi kalau sudah cuci darah, itu justru konsumsi proteinnya harus cukup karena pada waktu cuci darah protein juga ikut terbuang pada saat cuci darah tersebut. Semoga jawaban saya bisa menjawab pertanyaan Dokter Mega ya. Ya, Dok, ada lanjutan dari pertanyaan Dokter Mega yang saya sebenarnya penting sekali juga belum saya bacakan tadi. Bagaimana kita tahu kita perlu tambahan suplemen, Dok? Ukurnya bagaimana nih? Selama kita masih terlihat sehat, kelihatannya sehat. Bagaimana caranya, Dok? Baik, jadi tadi sudah ada anjuran dasarnya dari Kementerian Kesehatan bahwa kebutuhan protein kita sekitar 60 sampai 65 tergantung tinggi badan. Kalau tinggi badannya tadi kayak Pak Gosal tingginya 170 lebih, mungkin protein yang dibutuhkan lebih dari 65 gitu ya. 65. Ya, jadi tetapi kalau kita balik ke makanan gizi seimbang tadi kalau kayak Pak Gosal nih mungkin bisa mengkonsumsi bahan makanan sumber protein itu kalau di dalam gram itu sekitar 100 gram, paling banyak 150 gram gitu. Jadi kalau makan steak 250 gram itu sebetulnya sudah lebih dari yang dibutuhkan. Apalagi kalau steak sekarang kan 350 gram, wah itu lebih lagi. Dok, Jadi gitu ya. ada alat khusus untuk ukuran nggak, Dok? Ngukur gitu kan, kalau Uh, darah tinggi ada, gula ada. Oh, kalau di protein, maksudnya protein di dalam makanan ada Iya, berapa gitu ya? dalam Kita tubuh bisa kita. kirimkan ke laboratorium dan Oh, bisa, Dok ya? sebenarnya data itu sudah ada di yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan dan oleh periset UI udah lama sekali zaman zaman bukan ibu guru saya ya, nenek guru saya ya, itu sudah keluar Oke. dan sebenarnya itu sudah di Nutri Health Indonesia itu sudah ada konversinya yang sederhana yang bisa dipakai untuk patokan. Mungkin nanti uh, bisa diberikan oleh Nutri Health Indonesia Baik, Dok. tabelnya jika diperlukan. Ya, teman-teman yang ingin tabelnya bisa menghubungi nanti ke hotline kita, ke admin kita.
untuk minta tabel tersebut ya. Baik dok, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ellen Cahyadi. Pertanyaannya, sebelum fitness ada sebagian orang mengkonsumsi suplemen protein sebelum fitness. Apakah penggunaan suplemen protein akan mengakibatkan ketergantungan dok? Untuk pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, untuk lansia yang sulit makan supaya tubuh tidak semakin ringkih lemah, apakah diperbolehkan mengkonsumsi suplemen protein dok? Ini nomor 2 saya jawab aja dok, ya boleh dok. Karena memang Baik, wajib itu. baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi boleh dijawab begitu Pak, tetapi tergantung lansianya usia berapa, masih bisa makan enggak. Lansia sekarang kalau lansia sekarang juga pada suka kuliner, ketemuan-ketemuan. Nah, itu sudah makan lauk banyak sekali atau belum? Gitu. Tapi kalau lansia yang tadi seperti saya contohkan, memang kesulitan makan dan mengunyah sehingga memang perlu suplemen protein. Nah, untuk pertanyaan pertama, dari riset itu memang dikatakan konsumsi protein sebelum dan sesudah olahraga pembentukan otot itu signifikan meningkatkan pembentukan otot dibanding Masa otot. makan proteinnya suplemennya sekarang, tetapi olahraganya nanti siang gitu kan. Kok sekarang ya, sekarang udah malam ya. Jadi misalnya olahraganya pagi, konsumsi suplemen proteinnya siang, itu terlalu jauh gitu. Jadi memang dekat dengan jadwal dengan olahraganya itu lebih bisa meningkatkan massa otot gitu ya. Tapi Oke. tentu saja balik lagi, perlukah suplemen seberapa banyak? Kalau olahraga pembentukannya hanya seminggu sekali, kemudian suplemennya tiap hari, ya ini yang akan terjadi kelebihan. Kalau kelebihan, yaitu jadi bukan ototnya yang bertambah, tapi berat badannya yang meningkat, termasuk massa lemak tubuhnya yang meningkat. Gitu, Pak. Jadi begitu ya, Bu Ellen ya. Dok, ada pertanyaan tambahan tuh, ketergantungan dok mengakibatkan ketergantungan enggak? Protein tidak Tidak ya rasanya ya. menyebabkan ketergantungan. Protein itu adalah makanan. Tapi kalau proteinnya enak, susunya enak, bikin enak ya, jadi minuman sehari-hari dok. Jadi ketergantungan gitu ya, Oke, dalam arti yang berbeda itu. baik, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ayu Intan. Saya Intan, seorang ibu yang baru melahirkan. Saya ingin bertanya, bagi ibu yang sedang pemulihan setelah melahirkan dan menyusui, selain mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang protein baik, apakah diperbolehkan mengkonsumsi suplemen protein? Jika diperbolehkan, apakah seperti Peptisol? Jadi suplemen protein untuk ibu hamil itu boleh. Sebetulnya suplemen protein itu adalah makanan. Kalau ditanya boleh atau tidak, boleh. Boleh. Tetapi seberapa banyak akan mengonsumsi. Kalau seperti yang ditanyakan ini, untuk satu penukar atau satu serving, ya masih oke. Boleh aja. Bagus malah dok ya untuk orang baru melahirkan ya. Kalau konsumsi sehari-harinya normal itu oke. Tapi saya tidak bisa bilang bagus atau tidak, karena kalau konsumsi sehari-harinya sudah sangat banyak, udah minum susunya udah 2 gelas, makan daging, lauknya juga kalau makan banyak sekali, ya mungkin tidak perlu, bahkan harus mengurangi mungkin lauk yang dikonsumsi sehari-hari. Oh iya, saya mau balik ke pertanyaan Bu Ellen tadi ya. Ibu saya 95 tahun, Bu Ellen, minumnya Peptisol. Kita kasih Peptisol, Bu Ellen. Gitu. Ya. Oke. Jadi yang untuk Bu Ayu saya rasa cukup jelas ya Bu Ayu ya. Apakah boleh Peptisol? Tentu boleh ya, dok ya. Oke, Iya, Pak. saya lanjut ke pertanyaan nomor 4, Ibu Anita. Di usia lebih dari 40 tahun, sebenarnya berapa kebutuhan protein yang dibutuhkan tubuh? Bagaimana saya mengetahui sumber makanan protein hewani atau nabati memenuhi kecukupan protein harian, dok? Rasanya tadi sudah ditanyakan, tapi nggak apa-apa, dok. Silakan. Ya, jadi karena pertanyaannya demikian detail,
saya ingin share slide yang eh, kebutuhan protein sehari-hari ya Pak ya, supaya jelas Silakan dok. ya. Jadi, Ya, nah ini ya kebutuhan protein per hari. Tadi ditanyakan wanita di atas 40 tahun ya kalau tidak salah. Ya, ya, jadi kebutuhannya sekitar 60 gram. Tadi sudah disampaikan Pak Gosal ya untuk apa? Kalau perlu eh, daftar makanan penukar itu bisa minta di ya, admin NutriHealth. Admin NutriHealth. Jadi seperti ini kalau tadi 60 gram, kalau satu satuan penukar atau seperti ini eh, apa 50 gram daging sapi, daging ayam 50 gram, terus yang sering dikonsumsi itu bisa telur satu butir gitu ya. Itu semuanya mengandung kira-kira 10 gram protein. Jadi kalau 60 gram berarti sehari mengonsumsi 6 seperti ini. 6 penukar satu hari. Tapi ingat, di dalam nasi juga ada protein dan kita juga masih makan snack-snack ya atau cemilan yang mungkin ada proteinnya. Misalnya dibuat dari susu itu juga protein. Jadi untuk usia 40 tahun ke atas mungkin setiap kali makan perlu hanya dua lauk dua potong saja itu kira-kira. Daging, Tapi mungkin daging, daging sapi atau daging ya ayam daging 50 gram sapi ya atau dok ya. mungkin 100 gram ya Pak. Jadi Ya, kalau untuk 2 kali lipat ini bisa per bisa hari, 2 per kali hari linya dok ya. per kali makan. Per kali makan. Ya, per Baik kali dok. makan bisa 2 penukar ini. Nah, untuk detailnya tentu saja bisa berkonsultasi dengan tim NutriHealth ya Pak ya. Ya, Itu lebih detail paling akan penting dibuatkan banyak rencana pertanyaan. makan. Dok, banyak pertanyaan saya rasa mungkin dari pemirsa dan teman-teman perlu minta tadi apa namanya tabel yang seperti ini sehingga kita tahu kita Bisa, cukup atau tidak karena ada ukurannya, ada timbangannya. Kalau iya, itu jawaban untuk apakah kita memenuhi atau tidak dari ukuran yang kita makan. Kalau kita makan iya, daging 100 gram harusnya kita tahu ya dok ya. iya. Jadi Oke, kalau apa namanya ikut di program pengaturan makan, baik untuk pengaturan tujuan tertentu, misalnya menurunkan berat badan, meningkatkan berat badan, atau meningkatkan berat badan karena hamil, itu nanti akan dibuatkan rencana makan oleh tim di NutriHealth Indonesia dan dijelaskan makannya apa gitu ya, termasuk juga dimonitor uh, apa makannya sehari-hari. ya, intinya belajar berhitung ya dok ya, menghitung makanan kita. Baik dok, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ibu Aulia Dewi Pratiwi. Pertanyaannya, untuk Ibu Nifas, lebih baik kombinasi antara protein hewani dan nabati saja cukup atau perlu juga ditambah dengan suplemen protein. Contohnya dengan serbuk ikan gabus atau susu protein yang beredar di pasaran. Pertanyaannya dok. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Aulia. Jadi untuk Ibu Nifas, memang idealnya kombinasi antara protein hewani dan nabati. Nah, kapan suplemen? Kalau nggak cukup, gitu. Nah, tahunya cukup atau tidak, ya itu tadi kebutuhannya berapa. Tadi ada ya di tabel itu ya, ada di tabel. Kemudian ibu menyusui itu juga ada tabelnya. Nah, bisa dilihat di situ. Kemudian dikonversi ke bahan makanan sumber tadi itu berapa berapa lauk yang dikonsumsi dan lain-lain. Nah, kalau itu tidak terpenuhi ya memang harus mengonsumsi suplemen protein. Tapi kalau terpenuhi ya tidak ada manfaatnya mengonsumsi suplemen protein. Gitu, semoga Baik bisa dok. menjawab pertanyaan Bu Aulia. Mudah-mudahan dok. Kita lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Edi Muljono. Pertanyaannya, apakah ada tabel takaran kebutuhan protein untuk semua usia? Ada, sudah Pak Edi tadi sudah disampaikan. Tinggal kontak Ya, ke tim admin kita, nanti Nutri. kita kasih nomornya. Saya lanjut ke pertanyaan nomor 7, Ibu Eviana. Apakah seorang yang dalam kesehariannya sibuk bekerja dan pola makannya tidak teratur,
harus mengkonsumsi suplemen protein. Nah, ini yang sering terjadi, dok. Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Eviana. Jadi, kalau seseorang yang keseharian sibuk bekerja dan pola makannya tidak teratur, itu ya harus kembali ke pola makan yang teratur dengan gizi seimbang. Jadi itu yang harus dilakukan. Ya, tapi dok kan dia mungkin karena sibuk pekerjaannya gimana dok, sehingga dia harus bawa suplemen protein dok, karena lupa makan, lupa apa gitu, selingannya itu kan boleh kan dok? Em, Boleh, tetapi ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau tidak tercukupi kebutuhan protein, suplemen protein. Nanti nggak cukup, nggak makan sayur, suplemen serat. Nanti karbohidratnya tidak cukup, suplemen karbohidrat. Sebetulnya intinya kalau makan nggak, kalau tidak makan teratur ya berarti tidak tercukupi semua urusannya. Akibatnya harus dengan suplemen dok ya. Akibatnya harus makan yang sehat sebenarnya. Oke, ya Pak eh, Jani, jadi sorry Ibu Eviana, intinya kalau Ya. memang diperlukan ya harus dimakan protein apa suplemen ya suplemen karena kita kesibukannya memang waktunya atau bagaimana. Tapi kan nggak tiap hari gitu Bu, kadang-kadang aja ya. Oke, saya lanjut ke Ibu Jani Cahyadi. Pertanyaannya, sudah minum susu Pepsisol, kenapa jadi makan nasi dan lain-lain bertambah? Maksudnya sudah minum Pepsisol tapi makan nasi malah makin banyak. Apakah protein bikin nafsu makan meningkat? Ini efek sampingan dok. Pertanyaannya. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Yani. Jadi sebenarnya eh, protein itu tidak secara langsung membuat meningkatkan nafsu makan. Kapan terjadi seperti itu? Pada waktu orang kurang gizi, biasanya asupan makan rendah. Ini kalau kita bilang kurang gizi bukan orang yang langsing ya, tapi kurang gizi itu orang yang sangat kurus, orang yang bermasalah gizi, itu ada kaitannya dengan selera makan itu turun. Nah, kemudian dengan peningkatan kesehatan, jadi gizinya meningkat, orangnya menjadi sehat, orang ingin lebih sehat, tubuh ingin lebih sehat, itu memberikan apa namanya, hmm, memberikan jadi indera kita menjadi lebih sehat sehingga kita ingin makan untuk kesehatan tubuh. Jadi itu yang terjadi sebenarnya. Tapi kalau tidak ada kasus kurus, nggak ada apa-apa, minum suplemen, terus kepengen makan lagi. Nah, ini mesti dicermati hal-hal lainnya. Ada masalah apa? Karena misalnya orang yang diabetes, gulanya naik, semakin makan semakin lapar. Ini juga bisa terjadi. Jadi kita jadi harus telaah kenapa ini kok jadi pengen makan lagi, atau mungkin misalnya eh, minum suplemen protein terus sering reunian sama teman-teman jadi ketemuan terus jadi rajin makan. Mungkin itu, tapi sebenarnya protein itu tidak menyebabkan meningkatnya nafsu makan. Ya mungkin juga seperti Bu Dokter bilang, kita kalau diabetes ya pengennya makan dulu dok ya. Itu ya. Ya, tapi Baik, mesti dibuktikan apakah benar diabetes. iya ke lab dulu. Ini dari Ibu Novi, sahabat kita Novi. Bu Novi mana nih Bu Novi? Novi Kartawan. Oke, saya bacakan ya. Apakah semakin banyak protein yang saya makan akan semakin banyak otot yang saya peroleh? Kelebihan protein dalam tubuh dikeluarkannya kemana dok? Apakah masih bisa digunakan untuk tubuh? Nah, itu dok pertanyaannya. Iya, baik, terima kasih pertanyaannya Bu Novi, apa kabar? Sehat selalu ya. Mungkin Bu Novi ini belakangan rajin olahraga gitu ya, dan sudah banyak yang, kalau kita olahraga kan sering banyak yang nawari suplemen protein ya. Jadi
sebenarnya itu benar kalau protein kita mengonsumsi protein, suplemen protein atau konsumsi protein lebih banyak itu akan meningkatkan massa otot, itu benar. Tapi kalau otot tidak diaktifkan, jadi gini, kalau otot diaktifkan, kita perlu protein untuk bikin otot, gitu ya. Jadi kalau olahraga terus membentuk otot dari makanan yang kita konsumsi dari protein. Tapi kalau olahraganya segitu-segitu aja, kita konsumsi proteinnya berlebihan, dipakainya kan dibutuhkannya cuma sedikit, sisanya itu akan dipakai untuk sebagian untuk energi, sebagian ditumpuk mungkin jadi lemak. Nah, jadi karena protein itu di dalam tubuh kalau tidak digunakan itu bisa dibongkar menjadi energi, dan menyimpan energi dalam tubuh itu bentuknya adalah lemak. Jadi sesuaikan aktivitas sehari-hari termasuk olahraganya. Itu. Apakah ini bisa menjawab jelas ya Pak ya? Semoga Ya, bisa menjawab dengan jelas ya Bu Novi ya. ya tadi ada salah satu kok akibat kelebihan protein dari Bu Dokter yang sudah sampaikan ya, Ya, obesitas. ya benar. Jadi hati-hati juga rupanya makan protein bisa gemuk juga ya. Iya, benar Pak. Jadi ini banyak sekali orang yang mulai nge-gym, terus merasa ingin membentuk otot, terus mengonsumsi suplemen, Banyak-banyak ya. dia tidak merasa sangat banyak karena satu sendok teh bubuk protein itu sekitar 5 gram. Nah, Sedikit mungkin ya. yang dikonsumsinya, jadi merasa konsumsinya sih nggak banyak gitu, cuma satu scoop, mungkin satu scoopnya adalah 25 gram. Nah, sedangkan makanan lain juga dia konsumsi cukup banyak, sedangkan olahraganya tidak sangat banyak. Jadi yang terjadi adalah kelebihan kalori, sehingga beratnya malah naik dengan olahraga gitu. Oke, rasanya cukup jelas pertanyaannya. Jangan makan terlalu banyak protein, apalagi tidak olahraga ya. Ya, apalagi nggak Bahaya. olahraga. Oke, Oh ya, ada pertanyaan. pertanyaan yang selanjutnya Pak, saya belum jawab. Apakah Protein dikeluarkan kemana gitu iya ya? bisa digunakan untuk tubuh atau masih kemana dikeluarkannya itu? Jadi ini memang pertanyaan yang penting ya Pak ya. Jadi protein kalau di dalam tubuh itu akan digunakan sebagai untuk pembentukan sel dan pembentukan sel-sel yang lain tadi itu. Tapi Masuk kalau dia tulang ya. kelebihan, oh, untuk membentuk segala macam. Nah, kalau kelebihan, oh ya, sebelum saya bilang kalau kelebihan, tapi pada orang dewasa, kalau yang orang dewasa sehat, tidak sedang pembentukan tubuh, tidak sedang penyembuhan penyakit, gitu, itu protein yang dibutuhkan itu untuk maintenance organ-organ tubuh. Jadi oleh sebab itu diperlukannya tidak banyak, tadi hanya sekitar 60-65 gram. Nah, kalau kita mengonsumsi protein berlebihan, butuhnya 60-65, terus makannya protein 150 100. gram, misalnya gitu. Nah, sisanya kemana? Sisanya akan dibongkar oleh tubuh menjadi kalori. Nah, sedangkan molekul asam amino, tadi ya bagian terkecil dari protein adalah asam amino, bagian yang tidak bisa dibongkar menjadi energi itu harus dikeluarkan lewat buang air kecil. Apakah ginjal kita cukup sehat untuk mengeluarkan semua yang nitrogen yang tidak dipakai itu? Apakah ginjal kita cukup sehat? Kalau cukup sehat berarti tubuh akan terjaga sehat. Tapi kalau tidak, berarti kadar di dalam darah akan tinggi. Nah, itu baru kita bicara mengenai kelebihan protein. Nah, apakah bisa dikeluarkan kemana? Ya itu tadi, mesti dibongkar menjadi energi. Diolah oleh tubuh seperti nasibnya lemak dan karbohidrat, karena mereka adalah sumber energi. Nah, nanti sumber energi yang berlebihan itu akan ditumpuk menjadi lemak. Nah, semoga ini penjelasannya semoga bisa jelas banget ya, Pak. Jelas. Ya, jadi racun intinya, Dok,
kalau saya bahasa orang awamnya jadi racun ke dalam tubuh kita kalau Tidak, kalau kelebihannya. tidak bisa apalagi kalau Eh, tidak bisa dikeluarkan oleh tubuh. Baik. Oke, pertanyaan berikutnya dari Bu Inga, Dok. Ini pertanyaan yang bagus karena ini menyangkut vegetarian. Untuk vegetarian, apakah cukup hanya makan protein nabati saja, Dok? Nah, ini Nah, inilah kok ini cukup pertanyaan yang sangat mewakili gitu ya, Pak ya. ya mewakili. Jadi Bu Inge, eh, kalaupun seorang vegetarian itu juga harus mengonsumsi protein dengan asam amino yang lengkap. Lengkap itu eh, bisa diusahakan dari konsumsi berbagai bahan makanan sumber protein, berbagai. Jadi kacangnya nggak bisa tahu tempe oncom, kedelai, tetapi harus lengkap. Karena kalau dibandingkan antara bahan makanan sumber protein hewani dan nabati, protein hewani itu lebih lengkap dan lebih mudah diserap oleh usus manusia kita. Jadi bisa lengkap, tetapi usahanya harus lebih Effortnya harus maksimal. lebih besar. Ya, Variasinya harus lebih banyak. iya Susu benar. termasuk nabati bukan, Dok? Hewani, Pak. Hewani ya? Kalau susu kedelai, susu almond itu sebenarnya kita sebut susu, tapi sebenarnya dia adalah sari kacang. Itu adalah nabati, Dok ya. Nabati. Oke, jadi harus pinter-pinter, bukannya nggak bisa, harus pinter-pinter memilih pengganti yang dari hewaninya ya, Dok ya. Iya, Pak. Dan kalau bisa, kalau yang vegetarian ini, Dok, apakah juga bisa, kan protein juga ada protein nabati suplemen, Dok? Iya, jadi harus dipilih yang sesuai. Jadi ada suplemen protein dari yang nabati, nah itu bisa dimanfaatkan untuk melengkapi kebutuhan protein kalau tidak terpenuhi. Ya, baik, Dok. Terima kasih. Nah, pertanyaan berikut dari Ibu Lia Sutanto. Ini masih saudara dengan Ibu Dokter Kayaknya Luciana Sutanto kayaknya nih. saudara saya kan. Selamat malam, Dokter Lucy. Saya ingin bertanya, bila sudah menopause umur 50 ke atas, berapa takaran protein yang harus saya makan, Dok? Nah, ini kembali ke tabel lagi, Dok. Ya, kembali ke tabel. Nanti silakan minta dikirim tabelnya Bu Lia. Ya, dari banyak pertanyaan ini, menurut saya banyak bertanya hal ini sebenarnya adalah bagaimana belajar berhitung, Dok, sebenarnya ya. Belajar berhitung protein. Kita hanya bisa tahu kalau kita hitung ya, kita ukur, kita timbang protein yang kita makan ya, Ya, Dok ya. benar. Itu intinya, Dok ya. Iya, benar. Oke. Saya lanjut ke pertanyaan nomor berikutnya, Ibu Lufiana. Lufiana masih dekat ke Luciana, Bu, Dokter Iya, ya. benar. Saudara lagi nih. Izin bertanya, Dok, mengenai fungsi protein. Seperti yang kita ketahui, protein merupakan zat pembangun. Untuk orang yang susah menaikkan berat badan, apakah makanan yang dikonsumsi, khususnya sumber protein seperti ayam, daging, telur, dan lain-lain, mengalami kegagalan tubuh dalam menyerap zat protein, Dok? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, menarik sekali ya. Eh, Untuk orang yang susah jawaban menaikkan berat badan. Jawabannya tidak sesederhana itu. Jadi bisa pada orang yang berat badannya kurang, apalagi sudah masuk tergolong kurang gizi atau malnutrisi, itu sel di usus itu juga mengalami gangguan kesehatan. Jadi mungkin saja penyerapannya menjadi tidak efektif. Kurang. Oke. Ya, tapi kalau tadi untuk menaikkan berat badan, itu selain butuh protein, untuk membentuk massa otot, membentuk protein-protein yang tadi diperlukan ya, sel ini, sel itu, sel darah, sel saraf, diperlukan juga energi yang berasal dari bahan makanan sumber karbohidrat dan lemak. Nah, karena dua itu akan mendukung peningkatan berat badan. Jadi kalau konsumsinya protein saja, berarti si protein ini harus bekerja ganda, satu sebagai kalori, yang satu sebagai
eh, sel sel pembangun tubuh, zat pembangun gitu ya. Jadi mesti bekerja dua. Oleh sebab itu untuk mengefektifkan tugas masing-masing, jadi makannya harus lengkap. Dia harus makan makanan pokok sebagai sumber karbohidrat, mengkonsumsi lauk pauk sebagai sumber protein, dan jangan lupa vitamin dan mineral dari buah dan sayur itu juga penting. Karena vitamin dan mineral ini juga berperan pada metabolisme tubuh dan pembentukan sel dalam tubuh. Saya ingat kita pernah membahas mengenai vitamin dan mineral ya Pak ya, Betul, di Dok. beberapa waktu Sesi yang yang lalu lalu. ya. Ya, ya jadi Iya, begitu ya Bu ya. Lupiana ya. Jadi semoga ini bisa menjawab pertanyaannya. Jadi memang untuk orang-orang yang susah makan ya, susah menaikkan berat badan, memang kesimpulannya ada gangguan mungkin atau hal yang dalam usus penyerapannya, Dok ya. Dan Mungkin, tapi mungkin mungkin saja kurang makan. ya, ya. Eh, apakah boleh saya ngomong untuk orang-orang seperti ini bagus dikasih suplemen protein, Dok? Eh, Mungkin perlu, tapi dasarnya adalah kurang makan. Karena kalau eh, kurang makan, kita memberikan makan berarti mendapatkan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Mungkin saja proteinnya tidak cukup. Nah, itu baru perlu suplemen protein. Jadi tidak bisa dibalik ya. Jadi perlu suplemen protein, kemudian yang lain tidak diutamakan. Justru yang utama adalah yang lengkap gizi dulu. Baik, Dok. Baru Cukup jelas. tambahannya kalau perlu. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Suherman Setiawan. Pertanyaannya, untuk penderita sindrom nephrotik (CKD), apakah harus dibatasi konsumsi protein? Harusnya diberikan suplemen protein saja? Pertanyaannya, berapa gram harus diberikan protein dan suplemen proteinnya? Iya, kalau kasus, terima kasih ya Dr. Suherman ya, ini mungkin menanyakan Sangat kasus ilmiah pasiennya nih pertanyaannya. mungkin. Iya, Pasiennya sangat ilmiah. teman. Silakan, Jadi Dok. untuk sindrom nefrotik karena dan CKD ini, apakah harus dibatasi konsumsi? Eh, ya, sebenarnya harus dibatasi, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Jadi pada tahap apa sebenarnya kasus-kasusnya? Jadi itu memang harus dihitung khusus ya. Kalau sekarang anjuran pemberian protein itu paling rendah adalah 0,6 sampai 0,8. Itu anjuran dari Kidney Foundation. 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan. Dan itu makanannya agak susah karena kalau protein sangat dibatasi berarti lauk itu sangat terbatas, ya. Nah, untuk kasus-kasus ada gangguan yang lain yang lebih serius, misalnya sampai gangguan kesadaran, bisa diturunkan lebih rendah, tetapi biasanya nanti dianjurkan untuk dinaikkan lagi. Dan kasus ini cukup spesialistik ya, jadi per pasien itu memang harus diperhitungkan dengan sangat individual, gitu Dok. Jadi memang perlu perlu konsultasi lebih detail lagi. Baik, Dok. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Dr. Lucy, Dr. Suherman cukup jelas. Mudah-mudahan. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya nomor 14 dari Bapak Yosi Rendra, kawan sekaya ini. Bu Dokter, izin bertanya hubungannya atau keterkaitannya gizi dan protein dengan adrenalin. Hubungannya gizi dan protein dengan adrenalin. Ada kaitannya, Dok? Hubungannya apa? Saya kok belum dapat ininya ya. Jurnalnya. Iya, rekomendasinya. Mungkin mohon maaf yang ini saya nggak bisa jawab untuk saat ini karena Belum pernah saya tidak membaca mau ya jurnalnya ini ya. Oke, Dok. ya saya nggak tahu detail penjelasannya. Iya, terima kasih.
Intinya belum ada research yang Bu Dokter baca mengenai ini, Dok, ya. Bukan, ya saya belum, saya belum membaca keterkaitan antara hal ini. Baik. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Ria. Berapa gram protein asupan per hari? Cukupkah 40 gram protein per hari buat saya berat 36 kg? Wah, sangat ringan Ibu Ria, ini 36 kg. Cukupkah 40 gram protein per hari? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Ria. Jadi tergantung tujuan Bu Ria apa. Kalau tujuannya untuk meningkatkan berat badan, saran saya kalau 36 kilo ini kan cukup ringan ya. Kalau untuk wanita dewasa ya. Kalau kemungkinan karena saya nggak tahu tinggi badannya, tapi kalau kemungkinan ini perlu dinaikkan berat badannya, protein juga perlu dikonsumsi tambahan. Jadi 40 gram itu pas-pasan untuk 36 kilo. Tapi kalau untuk mau menaikkan berat badan ya harus lebih dari 40 gram per hari gitu, Pak. Gitu ya, Bu Jadi Ria. disarankan oleh Bu Dokter untuk dinaikkan dari 40 gram ya, supaya Ya, berat badannya bisa bertambah. ya. Tapi juga kalorinya juga harus ditambah. Baik, Dok. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Yunita Susanti. Menurut dokter, manakah yang lebih efektif atau baik dan lebih tinggi kandungan proteinnya pada saat konsumsi suplemen protein dari nabati, hewani, dan lainnya? Juga dalam mengonsumsi berapa umurkah itu, Dok? Terima kasih pertanyaannya Bu Yunita ya. Saya ulangi pertanyaannya. Ya, silakan. Manakah yang lebih efektif dan lebih tinggi kandungan proteinnya pada saat konsumsi suplemen? Oh, mungkin maksudnya kandungan proteinnya pada protein nabati atau hewani gitu ya. Kalau ya. ini kita bicara suplemen kan, kalau suplemen itu biasanya sudah ada keterangannya di situ bahwa untuk satu skupnya itu mengandung misalnya 10 atau 20 gram protein. Nah, dari hewani atau nabati itu di situ juga sudah tertera di kemasannya. Ini kalau kita bicara suplemen. Jadi silakan dilihat di tabelnya saja. Bisa saja dia lebih tinggi nabatinya, Dok, ya, kalau memang di produknya itu disampaikan seperti itu, Dok, ya. Ya, silakan. Iya, benar. Jadi silakan dibaca saja. Jadi berapa keperluannya disesuaikan dengan suplemen yang ada. Dalam mengonsumsi berapa umurkah? Maksudnya saya agak kurang jelas, tapi setiap usia mempunyai kebutuhan protein yang berbeda. Dan sehingga apa yang dimakan apakah bisa memenuhi ataukah harus dengan suplemen itu tergantung dengan konsumsi makannya. Oke, cukup jelas, Dok. Pertanyaan berikut dari Ibu Meli. Orang diabetes apa boleh makan telur rebus setiap hari 1 butir, Dok? Baik, terima kasih pertanyaan Bu Meli. Boleh. Jadi boleh saja boleh saja makan telur setiap hari 1. Bahkan 2 butir juga boleh, tetapi tentu saja disesuaikan dengan makanan yang dikonsumsi, makanan lain yang dikonsumsi. Baik. Gitu ya, Bu Meli. Pertanyaan terakhir dari Dr. Farida. Ada yang mengatakan bahwa protein dapat membentuk otot sebagai zat makanan untuk anabolisme, untuk kecerdasan otak dan membangun tubuh seperti otot gerak dan lain-lain, yang bisa dipastikan menyebabkan berat badan meningkat. Untuk kesehatan dengan gizi yang seimbang sangat perlu protein. Apakah diperlukan sebagai zat anabolisme versus katabolisme agar tidak menyebabkan obesitas? Atas advice dan saran sebelumnya, terima kasih, Bu Dr. Farida. Baik, terima kasih pertanyaannya, Dr. Farida. Jadi memang benar protein itu
berfungsi, berguna untuk membentuk otot. Nah, pembentukan sel di dalam tubuh ini yang disebut anabolisme kan ya. Nah, kalau katabolisme itu pemecahan. Jadi, kapan terjadi pembentukan, kapan terjadi pemecahan. Di dalam tubuh kita itu secara siklus itu terjadi penghancuran atau katabolisme, tapi juga terjadi pembentukan atau anabolisme. Kapan terjadi cepat dan lambat? Pada usia anak, anabolisme atau pembentukan itu jauh lebih cepat Cepat. dibandingkan kerusakan atau penghancurannya atau katabolisme. Pada orang tua sebaliknya, katabolisme itu lebih cepat dibandingkan anabolisme. Betul balik dok ya. Nah, bagaimana sekarang kan yang kita pikirkan ya Pak Gosal adalah bagaimana mengerem supaya lomba katabolisme dan anabolisme ini tidak bisa ditahan, tidak supaya bisa terjadi kerusakannya itu tidak cepat sekali, terutama pada orang usia tua. Yaitu kita harus mengonsumsi cukup makanan lengkap gizi, ya termasuk protein. Ya tadi kalau saya contohkan, ibu saya sudah tua tidak bisa mengonsumsi protein dengan dari makanan sehari-hari sehingga perlu suplemen. Nah, itu untuk menjaga supaya masih bisa diusahakan pembentukan otot atau sel-sel lain. Kemudian untuk membentuk otot lebih baik kita harus melakukan gerakan atau aktivitas fisik atau kalau perlu olahraga untuk merangsang pembentukan otot yang lebih baik. Nah, ini juga pernah kita bahas mengenai pembentukan otot di webinar kita yang sudah cukup lama tentang sarkopenia. Itu ya Pak ya. Betul. Kalau Bapak Gosal ingat ya. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Dr. Farida. Jadi protein itu memang perlu karena untuk membentuk otot itu diperlukannya yang diperlukan ada protein. Tapi protein harus dilindungi dengan kalori. Nah, konsumsi yang berlebihan, baik protein ataupun kalori atau dua-duanya berlebihan pasti akan menyebabkan obesitas. Sebab itu harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Semoga bisa menjawab pertanyaan Dr. Farida. Mudah-mudahan, dok. Terima kasih. Baik. Ada waktu satu lagi pertanyaan dok, karena ada penting. Apakah ada hubungan antara konsumsi suplemen protein dan risiko penyakit jantung? Dari Novia Ginggara. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Novia. Jadi sebenarnya suplemen tidak suplemen itu bisa menyebabkan penyakit jantung kalau kalori yang kita konsumsi itu berlebihan. Karena kalori yang dikonsumsi berlebihan akan menyebabkan obesitas, akan menyebabkan peningkatan trigliserid, meningkatkan kolesterol, ya gitu ya. Jadi itu akan mengarah ke penyakit-penyakit degeneratif, salah satunya adalah penyakit jantung. Jadi konsumsilah makan sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak terpenuhi, boleh mengonsumsi, pilihannya adalah konsumsi suplemen, tetapi kita tetap harus bijaksana dalam mengonsumsi makanan sehari-hari. Baik, rasanya itu yang bisa saya sampaikan Pak Gosal. Ya, tidak hanya protein ya, kita makan karbo pun kalau kelebihan juga kena jantung juga dok. Iya, benar. Jadi segala macam makanan itu kalau jangka kelebihan panjang. Bisa ke jantung semuanya. Terima kasih dok, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung question and answer kita, sudah selesai. Terima kasih sekali lagi dokter, mudah-mudahan apa yang disampaikan jelas kepada teman-teman yang mendengarkan. Baik. Saya mau menyampaikan bahwa, terima kasih. Saya menyampaikan bahwa acara kita ini dulu-dulunya dibikin memang sebelumnya 1 bulan 1 kali. Tapi untuk nanti-nanti kita akan membuat acara ini 2 bulan 1 kali. Jadi kita akan bertemu kembali untuk acara Dr. Lucy and Friends itu pada bulan Juni tanggal 21 Juni 2024. Temanya adalah menurunkan berat badan, perlukah obat diet? Nah, ini kayak suplemen obat diet namanya.
Itu temanya untuk bulan depan, untuk 2 bulan kemudian, bulan Juni ya. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir kembali dan ajak teman-teman yang ingin mendengarkan mengenai menurunkan berat badan, apakah perlu obat diet. Oke, kita sampai pada penghujung untuk pemberian hadiah hampers bagi 10 pemenang yang memberikan pertanyaan yang terbaik. Mungkin tim admin saya di mana ini bisa menyampaikan siapa timnya ini. Nah, ini dia. Pemenangnya ada Ibu Ellen Cahyadi, Ibu Novianggara, Ibu Lufiana, Ibu Ria, Bapak Suherman Setiawan, Dr. Suherman Setiawan, Ibu Eviana, Pak Edi Mulyono, Ibu Anita, Ibu Meli, Dr. Farida. Mendapatkan hampers yang saya sudah sampaikan tadi yang berisi Coco Film Fiber, Coco Film Meal, Pepsi Sol, voucher konsultasi, 15 menit konsultasi bisa diajak ngobrol tuh Bu Dokter Luciana tuh, jadi dipergunakan tuh untuk membahas apa saja yang dibahas dengan Bu Dokter. Kemudian saya juga ingin menyampaikan, jangan lupa screenshot ini ya untuk mengklaim hadiahnya 081211755551 untuk hotline kita agar dapat berhubungan dengan admin kita untuk memberikan alamat dan lain-lain. Juga untuk pertanyaan apapun yang ingin disampaikan kepada kita bisa disampaikan pada hotline ini. Kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan kepada kami dari NutriHealth Indonesia. Dari NutriHealth Indonesia kami mempunyai beberapa macam produk. Produk itu misalnya mengenai konsultasi nutrisi bagi penderita diabetes mellitus. Konsultasi mengenai bagaimana mengontrol berat badan kita. Bagaimana merawat berat badan yang sudah ideal, bagaimana menurunkan berat badan yang kelebihan, obesitas, bagaimana meningkatkan berat badan yang kurang, juga ada parenting, bagaimana anak-anak yang sulit makan, dan untuk orang hamil, ibu-ibu hamil juga. Program-program ini bekerja sama dengan Ibu Dr. Luciana untuk memberi konsultasi mengenai bagaimana cara makan yang sehat, untuk mengatasi hal-hal yang saya sebutkan barusan tadi. Pengumuman pemenang sudah disampaikan. Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal yang diperlukan sudah kita sampaikan tadi di foto, di screenshot ya, dengan nomor 0821117551. Yang ingin minta video segala macam juga menghubungi nomor tersebut. Jangan lupa juga follow Instagram Dr. Gizi _Luciana dan NutriHealth Indonesia untuk melihat apa saja yang sudah kita sampaikan edukasi mengenai gizi dan nutrisi kepada masyarakat. Saya mengucapkan selamat malam kepada semuanya, teman-teman sudah hadir. Jangan lupa hadir pada bulan Juni tanggal 21. Kita ketemu lagi di acara Dr. Lucy and Friends. Salam sehat, salam NutriHealth. Terima kasih teman-teman yang hadir, Pak Monang di sini, Ibu Peipen. Selamat malam. Terima kasih Pak Gozal, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Selamat malam Dr. Lucy, terima kasih. Ibu. Yo mohon pamit. Terima kasih Bu. Terima kasih Dr. Lucy. Selamat Terima malam. kasih Bu Ina, terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Lucy dan Pak Gos. A funny taste in my mouth. I wake up dead on the couch. Vietnam, already ready. Untuk urusan dia, aku nggak pernah ambil pusing. Come on, bring the heat on. Let me know that it's alright. Coco Flip, minuman serat dengan vitamin C, cukup 1 sachet 2 jam sebelum makan. Hey, wanna get my dirty freak on, alright. Makan apapun, nggak takut gendut, ada Coco Flip.